Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4C Biologi Kelautan dengan materi ekosistem mangrove dan anggota kelompok yaitu yang pertama ada Yumna Hasanah dengan NPM 2213024084, yang kedua ada Dela Amelia Putri dengan NPM 2213024086, dan saya sendiri Karindra Nesti dengan NPM 2213024094, dan yang terakhir ada Aurelia Febiola dengan NPM 2253024003. Jadi materi pada hari ini adalah ekosistem mangrove. Yang pertama ada peran ekosistem mangrove. Dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada fungsi fisik, yang kedua ada fungsi ekologis, yang ketiga ada fungsi sosial ekonomi. Yang pertama yaitu fungsi fisik, di mana hutan mangrove mempunyai peranan sebagai pelindung kawasan pesisir dari hempasan angin, arus, dan ombak dari laut, serta berperan juga sebagai benteng dari pengaruh banjir daratan. Mangrove juga berperan penting dalam melindungi pantai dari gelombang angin dan badai. Tegakan mangrove dapat melindungi permukiman bangunan dan pertanian dari angin kencang atau interupsi air laut. Melindungi pesisir dari gempuran badai. Ekosistem mangrove juga berperan dalam menjaga garis pantai agar stabil, melindungi pantai, mencegah terjadinya erosi laut, dan mencegah limbah atau zat pencemar lainnya. Yang kedua ada fungsi ekologis, di mana di sini mangrove berfungsi sebagai tempat mata rantai makanan di suatu perairan, serta dapat menyediakan tempat untuk biota laut bertelur dan menjadi habitat seperti hewan-hewan kecil. Lalu yang ketiga ada fungsi sosial ekonomi. Dapat dilihat dari gambar ini sebagai bahan bakar. Jadi pada batang mangrove dapat digunakan sebagai bahan bakar berupa arang ataupun kayu bakar. Lalu dapat juga menjadi alat penangkap ikan seperti bubu. Lalu menjadi tiang untuk menangkap ikan. Lalu dimanfaatkan juga sebagai tujuan komersil seperti ekspor kayu, kulit, dan arang. Selanjutnya yaitu adaptasi biota ekosistem mangrove. Adaptasi biota ekosistem mangrove dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi terhadap salinitas, 2 adaptasi terhadap oksigen rendah, dan yang ketiga adaptasi terhadap tanah yang labil dan pasang surut. Yang pertama yaitu adaptasi terhadap salinitas, yaitu artinya hidup di lingkungan asin mengharuskan mangrove untuk menghadapi pengaruh kadar garam. Kemampuan mangrove dalam mengontrol kadar garam dibagi secara fungsional ke dalam 3 kelompok, yaitu mangrove yang mengeluarkan garam, mangrove yang tidak mengeluarkan garam, dan mangrove yang tidak mengakumulasikan garam. Yang kedua yaitu adaptasi terhadap oksigen rendah. Mangrove memiliki kemampuan untuk mengatasi kondisi kekurangan oksigen. Adaptasi terhadap oksigen rendah yaitu memiliki bentuk perakar yang khas. Selanjutnya yaitu adaptasi terhadap tanah yang labil dan pasang surut. Artinya bentuk adaptasi ini terhadap tanah yang labil dan pasang surut yaitu membentuk struktur akar yang eksentasinya dan membentuk jaringan horizontal yang lebar. Selanjutnya adalah status kawasan ekosistem mangrove. Kawasan ekosistem mangrove di Indonesia itu terbagi 2, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Untuk dangkalan Sunda sendiri itu relatif tenang dan tempat bermuaranya sungai-sungai besar seperti contohnya Panur Sumatera, Pantai Selatan Kalimantan, serta Kalimantan. Untuk dangkalan Sahul sendiri itu tempat masih banyaknya mangrove di Indonesia itu terletak di pantai Baria, Papua, terutama di sekitar Teluk Bintuni. Di Teluk Bintuni itu mangrove Indonesia itu mencapai luas 1,3 sampai 1,8 juta hektar atau sepertiganya dari luas mangrove yang ada di Indonesia.
Baik, untuk materi selanjutnya yakni tentang analisis vegetasi mangrove. Jadi, vegetasi merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan yang hidup secara bersama-sama pada suatu tempat dan saling berinteraksi antara satu dan yang lain sehingga membentuk suatu ekosistem. Nah, untuk pengertian dari analisis vegetasi, yakni merupakan metode untuk mempelajari susunan atau komposisi vegetasi berdasarkan bentuk atau struktur vegetasi dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian, analisis vegetasi memerlukan data-data kuantitatif untuk menentukan indeks nilai penting dan indeks keanekaragaman dari penyusun komunitas hutan, sehingga dapat diperoleh informasi kuantitatif tentang kemelimpahan spesies distribusi vegetasi dalam suatu ekosistem. Untuk analisis vegetasi mangrove di sini dalam lapangan menggunakan pengambilan data dengan metode kombinasi antara metode jalur dan metode garis berpetak. Nah, di situ dapat dilihat pada gambar pada transek yang berukuran 10 kali 10 meter persegi itu diisi dengan tumbuhan atau dengan mangrove yang berukuran kurang dari 10 cm. Nah, untuk yang berukuran 10 kali 10 meter persegi maka diisi untuk yang ukuran 5 kali 5 maka diisi dengan mangrove yang berukuran 2 sampai 10 cm. Dan untuk yang terakhir pada ukuran 2 kali 2 maka diisi dengan mangrove yang masih berupa semaian. Nah, manfaat dari diadakannya analisis vegetasi mangrove ini untuk yang pertama mengetahui keragaman mangrove, yang kedua mengetahui mangrove unggul yang sesuai dengan lingkungan sehingga fungsi mangrove dapat maksimal. Kemudian juga berfungsi untuk mengetahui seberapa besar sebaran berbagai spesies dalam suatu area melalui pengamatan langsung. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.